Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada seorang pedagang bubur ayam bernama Pak Bawon. Umurnya sudah sekitar 50 tahunan. Badannya agak kurus, kulitnya sawo matang, rambutnya sudah memutih sebagian. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah terlihat mendorong gerobak buburnya ke arah jalan desa. Suara roda gerobak yang berdecit pelan sering menjadi tanda pagi akan segera datang. Anehnya, setiap kali ia membuka dagangan, orang-orang sudah antre, meski hari masih gelap. Bahkan ada yang rela membawa lampu senter atau menyalakan obor kecil demi bisa menjadi pembeli pertama. Bubur ayamnya selalu habis sebelum matahari benar-benar naik. Bahkan, dalam waktu 1 jam saja, dagangan itu ludes tak bersisa, yang membuat orang heran. Rasa bubur ayam itu sebenarnya biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari bumbunya, tidak ada tambahan topping unik seperti yang dijual pedagang bubur lain di kota. Hanya bubur sederhana, nasi lembek, suiran ayam, kacang kedelai goreng, seledri, kerupuk, dan sambal. Namun entah mengapa, para pembeli selalu merasa nagih. Besoknya datang lagi, lusa datang lagi, dan begitu seterusnya. Di sisi lain, pedagang lain di desa itu justru sering mengeluh. Ada penjual nasi uduk, ada juga penjual ketoprak keliling, dan pedagang gorengan. Mereka semua semakin sepi. Bahkan ada seorang penjual nasi pecel yang akhirnya berhenti berjualan karena dagangannya tidak laku. Orang-orang desa seperti hanya fokus ke satu tempat, gerobak bubur ayam. Pak Bawon, la iki piye tu? Wang Rozan, Yomang, Enggono we, ko aisong, nganti rame ngeni, ujar Mbah Sastro, tetua kampung, suatu pagi sambil geling-geling kepela. Apa-apaan ini? Rasanya biasa saja, tapi kok bisa sampai seramai ini? Beberapa orang hanya tertawa, ada juga yang menjawab sambil bercanda. Wong bubur, enak bah, makannya rame. Buburnya enak bah, makanya ramai. Tapi dalam hati mereka, sebenarnya ada rasa heran yang sulit dijelaskan. Bukan cuma soal rasa, tapi cara orang-orang seperti dipaksa untuk datang membeli. Ada cerita aneh dari salah satu pembeli bernama Lastri. Dia bilang malam sebelumnya, ia tidak berniat beli bubur ayam karena sudah masak nasi di rumah. Tapi entah mengapa, saat menjelang pagi, tiba-tiba ia seperti ngelindur, alias berjalan tanpa sadar keluar rumah. Langsung menuju gerobak bubur Pak Bawon. Pas tekan kana, aku kaget diu. Wong tanganku wes nyekel mangkok karo duit receh, kata Lastri dengan wajah pucat. Saat sampai di sana, aku kaget sendiri. Tangan ini sudah pegang mangkuk dan uang receh. Cerita itu menyebar cepat. Banyak orang yang merasa serupa. Mereka sebenarnya tidak berniat beli, tapi akhirnya tetap datang. Ada yang bilang tubuhnya terasa ringan seperti ditarik ke arah warung bubur itu. Ada juga yang mengaku kalau tidak beli, rasanya kepala jadi pusing, hati tidak tenang, dan seolah ada bisikan yang memaksa. Kejanggalan ini semakin membuat warga desa penasaran. Apalagi Pak Bawon sendiri jarang sekali terlihat bergaul dengan warga lain. Ia hanya sibuk dengan buburnya. Selesai berjualan, ia cepat-cepat menutup gerobak, lalu pulang. Rumahnya berada agak jauh di pinggir desa, dekat dengan kebun bambu yang terkenal angker. Orang-orang jarang berani lewat sana malam-malam. Ada seorang pemuda bernama Joko, tetangga sebelah rumah Pak Bawon. Ia pernah melihat sesuatu yang aneh. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, ia mendengar suara kentongan kecil dipukul berkali-kali. Rasa penasarannya membuat ia keluar rumah dan mengintip. Dari celah pohon pisang, ia melihat Pak Bawon sedang duduk di depan tungku api, meracik bubur. Tapi yang aneh, ia tidak sendirian. Di hadapan Pak Bawon, ada bayangan hitam tinggi menjulang. Sosok itu tidak jelas wajahnya,
hanya terlihat dua mata merah menyala seperti bara. Tubuhnya besar, kepalanya hampir menyentuh atap dapur bambu Pak Bawon. Joko sontak gemetar, hampir terjatuh. Ia buru-buru lari ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Sejak malam itu, Joko tidak pernah berani keluar rumah kalau sudah lewat tengah malam. Cerita tentang bayangan hitam itu akhirnya bocor juga ke telinga warga lain. Namun sebagian orang memilih tidak percaya, menganggap itu hanya halusinasi. Tapi ada juga yang menghubungkannya dengan ramainya dagangan Pak Bawon. Wong jaman saiki akeh sing golek dalan cepet. Opo ojo Pak Bawon iku melu pesugihan? Bisik seorang ibu-ibu saat antri bubur. Sekarang banyak orang yang mencari jalan cepat. Apa jangan-jangan Pak Bawon ikut pesugihan? Bisikan itu mulai menjadi bahan obrolan sehari-hari. Orang-orang membicarakan hal ini diam-diam karena takut menyinggung Pak Bawon. Meski terlihat ramah saat melayani pembeli, tatapan matanya sering membuat orang merasa merinding. Matanya tajam, seperti menusuk, namun kosong. Ada kesan seolah dia sedang melihat lebih dalam dari sekadar wajah pembelinya. Yang lebih aneh lagi, setiap kali selesai berjualan, gerobak bubur Pak Bawon selalu bersih. Tidak pernah ada sisa makanan sedikit pun. Padahal, biasanya pedagang lain selalu ada sisa, entah kuah, nasi, atau bahan pelengkap. Tapi gerobak Pak Bawon selalu kosong melompong, seperti dijilat makhluk tak kasat mata. Ada satu kejadian yang membuat warga semakin curiga. Seorang anak kecil bernama Wira pernah rewel, minta dibelikan bubur ayam Pak Bawon. Ibunya menuruti, membawanya ke warung. Tapi anehnya, saat pulang, anak itu tidak langsung makan. Ia hanya menatap bubur itu lama sekali, lalu berkata dengan suara lirih, "Bu, wong ireng iku sing ngegawe bubur, Bu. Orang hitam itu yang bikin buburnya." Seketika, wajah sang ibu pucat. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Bubur itu akhirnya ia buang diam-diam ke sungai belakang rumah. Namun sejak hari itu, anaknya sering sakit-sakitan tanpa sebab. Orang-orang mulai takut, tapi anehnya tetap saja mereka beli. Seolah ada sesuatu yang mengikat mereka dengan bubur itu. Bahkan ada beberapa orang yang rela jalan kaki jauh hanya untuk bisa mencicipi bubur ayam Pak Bawon setiap pagi. Suatu kali, seorang pemuda perantau yang baru pulang ke desa juga ikut penasaran. Namanya Arif. Ia mendengar cerita tentang bubur ayam yang tidak pernah sepi pembeli itu. Masa iya bubur bisa bikin ketagihan begitu? Pikirnya. Keesokan paginya, ia ikut antre. Saat mencicipi, rasanya memang biasa saja. Tapi saat sendok pertama masuk ke mulut, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh, membuatnya nyaman sekaligus merinding. Matanya terasa berat, seperti diselimuti kabut. Dalam hati, ia berbisik, "Besok aku harus beli lagi." Seolah tanpa sadar, ia sudah masuk ke lingkaran pembeli setia bubur Pak Bawon. Warga desa pun semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya bisa saling berbisik, saling mengingatkan, tapi pada akhirnya tetap datang antre setiap pagi. Di balik ramainya antrean itu, rumah Pak Bawon tetap sunyi. Tidak pernah ada suara tawa, tidak pernah ada tamu. Hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok lebih dari satu ekor, tapi ayam itu tidak pernah terlihat dijual atau dipelihara. Ngege, ojo sembarangan lewat ngarep omahe Pak Bawon nenek bengi. Ana sing jagane, pesan Mbah Sastro kepada cucunya. Jangan sembarangan lewat depan rumah Pak Bawon malam-malam. Ada yang menjaganya. Desa itu perlahan mulai diliputi kegelisahan. Antrean bubur setiap pagi justru terasa menyeramkan. Orang-orang datang bukan lagi sekadar karena lapar, tapi karena ada sesuatu yang menggerakkan mereka. Ada daya gaib yang menuntun langkah kaki, membuat mereka tidak bisa menolak. Dan semua itu, entah kenapa, selalu bermula dari satu kuali besar bubur ayam sederhana, milik Pak Bawon. Sejak kabar aneh tentang ramainya dagangan bubur ayam Pak Bawon menyebar, orang-orang desa semakin memperhatikan gerak-geriknya. Kalau siang hari, ia terlihat biasa saja, bahkan cenderung tertutup. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari para tetangganya yang rumahnya tak jauh dari dapur tempat Pak Bawon memasak. Malam-malam tertentu, sekitar jam 2 atau 3 pagi, terdengar suara lirih dari arah rumahnya. Bukan suara orang mengaji, bukan pula nyanyian atau ocehan orang mabuk. Suara itu seperti bisikan panjang, teratur, dan penuh tekanan. Seperti orang yang sedang membaca sesuatu yang sangat tua,
koyo wong maca jampi-jampi. Begitu, kata Bu Suminah, tetangga yang tinggal hanya sepelemparan batu dari rumah. Pak Bawon, suaranya seperti orang membaca mantra. Awalnya ia mengira itu hanya doa, tapi semakin lama didengarkan, semakin jelas kalau itu bukan bahasa yang biasa mereka dengar. Seperti bahasa Jawa kuno yang asing di telinga. Ada kata-kata samar, kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti dengungan. Sesekali ada hentakan, seperti orang menepukkan tangan ke lantai tanah, yang membuat Bu Suminah semakin takut. Setelah suara itu berhenti, tiba-tiba aroma kemenyan menyebar ke seluruh halaman. Bau itu menusuk hidung, bercampur dengan angin malam. Aromanya bukan seperti orang biasa membakar kemenyan untuk doa, melainkan lebih pekat, lebih berat, sampai membuat dada terasa sesak. Besok paginya, ia cerita ke tetangga lain. Aku krungu diu, Mbak, sumpah orang apusi. Pak Bawon kui benji-benji koyo wong retuk, suarane alis nanging medeni. Bar kui ambune menyanyengat tenan. Aku dengar sendiri, Mbak, sumpah tidak bohong. Pak Bawon itu malam mulam, seperti orang bergumam. Suaranya pelan, tapi menyeramkan. Setelah itu bau kemenyan menyengat sekali. Cerita itu segera jadi bahan bisik-bisik. Warga semakin curiga kalau memang ada yang tidak beres. Apalagi warung buburnya selalu mengeluarkan aroma aneh menjelang subuh. Orang-orang yang lewat di jalan dekat rumahnya sering mencium bau asap, padahal mereka tidak melihat ada api unggun atau dapur yang menyala. Ojo-ojo, iki pancen pesugihan. Wong kok dagangan aiso terus rame, padahal rasane padewe, kata seorang bapak di pos ronda. Jangan-jangan ini memang pesugihan. Dagangan kok bisa selalu ramai, padahal rasanya biasa saja. Kecurigaan itu semakin kuat ketika beberapa orang yang pernah numpang tidur di rumah tetangga. Pak Bawon juga mendengar suara serupa. Ada yang bilang suaranya seperti orang membaca kidung Jawa kuno. Ada juga yang bilang seperti orang memanggil-manggil sesuatu. Lebih seram lagi, terkadang suara itu tidak hanya satu, melainkan terdengar seperti dua orang yang berbicara. Suara yang satu jelas suara Pak Bawon, tapi suara satunya berat, serak, dan bergema. Seorang pemuda bernama Slamet pernah memberanikan diri mendekat ke rumah Pak Bawon ketika mendengar suara itu. Dengan hati-hati ia berjalan di bawah pohon randu besar yang berdiri di samping rumah. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, padahal ia hanya memakai kaos tipis. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara itu. Sapa sing gelem tumbas, bakal dak jaluk tumbal. Terdengar samar, seperti ada yang berbisik di dalam telinga Slamet sendiri. Siapa yang mau membeli? Akan ku minta tumbal. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti melangkah, napasnya memburu. Ia yakin suara itu bukan dari mulut Pak Bawon, tapi entah dari mana. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Hanya rumah bambu Pak Bawon yang terlihat gelap dengan sedikit cahaya lampu minyak berkelip di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Slamet lari terbirit-birit pulang. Besok paginya, ia demam tinggi, badannya panas seperti terbakar. Orang tuanya sempat mengira ia masuk angin, tapi sampai 3 hari kemudian, panasnya tak kunjung turun. Baru setelah didoakan oleh seorang kiai kampung, tubuhnya perlahan membaik. Slamet sendiri tidak pernah berani cerita detail apa yang ia dengar malam itu. Sementara itu, semakin hari aroma kemenyan dari warung Pak Bawon semakin kuat. Orang-orang yang antri bubur pagi-pagi bahkan merasa seolah asap kemenyan itu masih menempel di pakaian mereka. Ada yang mengaku ketika pulang ke rumah, ruangannya berbau aneh, padahal tidak ada yang membakar apa-apa. Beberapa ibu-ibu bahkan bercanda sambil menutup hidung. Iki bubur opo dukun sih? Kok ambune menyan terus? Itu bubur atau dukun sih? Kok baunya kemenyan terus? Tapi dalam hati, mereka merasa tidak tenang Mbah Sastro, tetua kampung yang sudah lama tinggal di desa itu. Akhirnya buka suara. Ia berkata dengan suara berat, "Aku wes tahu krungu asmane, pesugihan lawas, jenengge, jin Kaliwulung. Jin iki seneng dipuja, nganggo kemenyan. Lan jampi Jawa kuno, wong sing ngibadahka bakal dijanjeke rejeki. Nanging kudu ana tumbal manungsa. Aku pernah dengar nama pesugihan lama, namanya Jin Kaliwulung. Jin ini senang dipuja dengan kemenyan dan mantra Jawa kuno. Orang yang menyembahnya akan dijanjikan rezeki, tapi harus ada tumbal manusia." Ucapannya membuat suasana malam di pos ronda menjadi hening. Semua orang saling pandang, merasa ngeri. Mereka mulai menyadari kalau mungkin benar Pak Bawon terlibat dalam hal semacam itu.
Apalagi ada kejadian-kejadian aneh yang semakin memperkuat dugaan. Seorang pembeli pernah berkata, saat ia makan bubur Pak Bawon, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang gerobak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata merah. Ketika ia menoleh ke kanan dan kiri, orang lain tidak melihat apa-apa. Namun tubuhnya tiba-tiba lemas. Sendok yang ia pegang jatuh ke tanah. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi berani beli bubur ayam Pak Bawon, meski sebenarnya hatinya kadang seperti dipaksa untuk datang. Di rumah-rumah, obrolan soal bubur ayam itu semakin ramai. Ada yang mulai melarang anak Kenania untuk jajan di sana. Tapi herannya, meski dilarang, beberapa anak tetap saja diam-diam pergi membeli. Seolah ada kekuatan yang mendorong mereka. Aku orang ngerti, Pak. Bocahku kui nenek ora dituruti tuku bubur Pak Bawon. Mesti nangis semalaman. Koyo ana sing nyurung deweke. Cerita seorang ibu kepada suaminya. Aku tidak tahu, Pak. Anakku itu kalau tidak dituruti beli bubur Pak Bawon, pasti menangis semalaman. Seperti ada yang mendorongnya. Kejadian aneh ini membuat warga semakin yakin ada sesuatu yang gaib di balik semua itu. Aroma kemenyan, bisikan misterius, suara jampi-jampi di tengah malam, semuanya mengarah pada satu hal. Pak Bawon memang sudah melakukan perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Namun, meski curiga, tidak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya bisa berbisik, takut kalau sampai melawan, justru mereka sendiri yang kena celaka. Apalagi mereka sadar, sosok jin Kaliwulung yang disebat-sebat itu bukan jin sembarangan. Menurut cerita orang tua terdahulu, Kaliwulung adalah jin penunggu hutan tua yang sudah lama ditebang di ujung desa. Jin itu marah karena tempatnya dihancurkan, dan ia mencari manusia yang mau jadi perantara agar bisa tetap berkuasa. Bisikan misterius yang terdengar di rumah Pak Bawon diyakini adalah bentuk komunikasi antara dirinya dengan jin Kaliwulung. Sebuah perjanjian yang hanya bisa dipelihara dengan kemenyan, darah hewan, dan tumbal manusia. Dan sejak itu, desa kecil itu tak pernah lagi terasa damai. Malam-malam semakin sunyi, udara terasa berat, dan hampir semua orang hidup dalam rasa takut. Setiap kali aroma kemenyan tercium, mereka tahu Pak Bawon sedang berbisik dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu, bulan tampak separuh. Sinarnya temaram, tertutup mendung tipis. Desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Di salah satu rumah yang agak jauh dari jalan utama, seorang pemuda bernama Wawan sedang gelisah. Ia sering mendengar cerita aneh tentang rumah Pak Bawon. Sebagai pemuda yang terkenal iseng dan suka mencari sensasi, rasa penasarannya semakin memuncak. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah benar Pak Bawon melakukan hal-hal gaib di dapurnya. Sekitar pukul 2 malam, Wawan keluar rumah diam-diam. Ia hanya membawa sebuah senter kecil yang sudah redup baterainya. Jalannya perlahan melewati pematang sawah, lalu masuk ke jalan setapak yang mengarah ke rumah Pak Bawon. Rumah itu dikelilingi kebun bambu yang rimbun, sehingga suasananya terasa menyeramkan. Angin malam yang bertiup membuat batang-batang bambu bergesekan, mengeluarkan bunyi krek-krek, seperti suara orang berbisik. Semakin dekat, jantung Wawan berdegup makin kencang. Darik, ia melihat ada cahaya redup berwarna kemerahan keluar dari celah dinding bambu rumah Pak Bawon. Semakin ia mendekat, aroma kemenyan semakin kuat menusuk hidung. Ada rasa mual dan pusing yang menyerang, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia merunduk, berjalan pelan-pelan di balik pohon pisang, sampai akhirnya bisa melihat jelas bagian dapur rumah itu dari celah bambu yang bolong. Wawan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Bawon duduk bersila di lantai tanah, hanya mengenakan kain jarik lusuh. Di depannya ada sebuah wadah besar dari tanah liat, berisi cairan merah pekat. Wawan menajamkan pandangan, dan ia sadar itu adalah darah ayam hitam. Ia melihat beberapa bulu ayam masih menempel di pinggir wadah, seolah baru saja dipotong. Pak Bawon menunduk, bibirnya komat kamit, seperti membaca mantra. Suaranya lirih, tapi ritmenya teratur, kadang meninggi, kadang merendah. Sesekali ia menaburkan bangga-bunga layu ke dalam wadah itu, lalu menggabas-enggabaskan asap kemenyan dengan tangan kirinya. Namun yang membuat Wawan hampir berteriak ketakutan adalah sosok yang berdiri di depan Pak Bawon. Sosok itu tinggi menjulang, lebih tinggi dari pintu rumah. Tubuhnya hitam legam,
tak berbentuk jelas, seperti bayangan tebal yang menggumpal. Dari kepalanya memancar dua mata merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah Pak Bawon. Suasana di dapur itu berubah begitu menyesakkan. Udara terasa berat seakan tidak ada oksigen. Wawan menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas agar tidak ketahuan. Tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan itu. Ia mendengar suara berat keluar dari sosok bayangan itu. Suaranya bergema dan membuat telinga berdengung. "Tumbalmu Andy, Bawon, janjimu durung kelakon." "Tumbalmu mana Bawon?" "Janjimu belum terlaksana." Tubuh Wawan langsung gemetar. Itu bukan suara manusia. Suaranya berat, dalam, seperti datang dari dasar bumi. Pak Bawon menunduk semakin dalam, lalu menjawab dengan suara pelan, "Sabar Gusti. Sebentar, maneh. Besok esuk, aku bakal oleh tumbal anyar." "Sabar Tuan. Besok pagi aku akan dapat tumbal baru." Wawan merinding sekujur tubuh. Ia ingin segera lari, tapi kakinya seperti terpaku di tanah. Sosok hitam itu menggeram, lalu perlahan tubuhnya semakin membesar, memenuhi ruangan dapur yang sempit. Api dari kemenyan bergetar seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin yang masuk. Mata merahnya semakin menyala, menyorot ke arah wadah darah di depan Pak Bawon. Tiba-tiba, dari dalam wadah itu muncul gelembung-gelembung. Lalu terdengar suara lirih, seperti tangisan anak kecil. Wawan tertegun, jantungnya hampir copot. Tangisan itu begitu jelas, seakan ada bayi yang sedang ditenggelamkan dalam darah. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. "Aja nganti gagal, Bayan, yen ora, nyawamu sing tak ungkap. Jangan sampai gagal Bawon, kalau tidak nyawamu yang akan kuambil." Suara itu membuat tanah di sekitar rumah bergetar pelan. Pak Bawon hanya mengangguk patuh. Wajahnya pucat, keringat bercucuran meski malam itu dingin. Ia mengangkat tangannya, menyembah ke arah sosok hitam itu, lalu kembali merapal mantra. Wawan sudah tidak tahan lagi. Ia pelan-pelan mundur, tapi tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Krek, suara ranting patah terdengar cukup keras. Seketika, mata merah itu menoleh ke arah jendela tempat Wawan mengintip. Jantung Wawan berhenti berdetak sesaat. Ia merasa seolah tubuhnya ditusuk oleh tatapan tajam itu. Matanya pedih, kepalanya berdenyut hebat, seakan ada tangan besar yang meremas otaknya. "Sopo kui?" Suara berat itu menggema, diikuti dengan hembusan angin dingin yang keluar dari dapur. "Siapa itu?" Tanpa pikir panjang, Wawan berlari seken-ken-ken-kennya meninggalkan tempat itu. Nafasnya tersengal, kakinya hampir tersandung akar bambu, tapi ia tidak peduli. Dari belokong, ia merasa ada sesuatu yang mengejarnya. Bayangan besar seolah melayang di atas kepalanya, mengikuti setiap langkahnya. Sampai di rumahnya, ia langsung mengunci pintu dan rebah di lantai sambil gemetar hebat. Tubuhnya dingin, keringat bercucuran, matanya kosong. Ibunya yang terbangun panik melihat kondisi anaknya. Namun setiap kali ditanya, Wawan hanya bisa berulang kali berkata dengan suara lirih, "Mata merah, mata merah." Besok paginya, kabar itu cepat menyebar. Wawan jatuh sakit parah. Tubuhnya panas dingin, dan setiap malam ia menjerit ketakutan. Ia bilang sosok itu selalu datang dalam mimpi, menatapnya dari kegelapan, menuntut agar rahasianya tidak dibocorkan. Orang-orang desa semakin yakin bahwa Pak Bawon memang punya perjanjian dengan sesuatu yang menyeramkan. Nama Jin Kaliwulung mulai sering disebut. Menurut cerita orang tua dulu, Jin Kaliwulung adalah makhluk gaib yang bersemayam di hutan angker. Ia bisa memberikan kekayaan dan kelancaran rezeki, tapi selalu menuntut tumbal manusia sebagai bayarannya. Sejak malam itu, tidak ada satupun warga yang berani melewati rumah Pak Bawon setelah gelap. Bahkan suara bambu bergesekan saja bisa membuat orang lari ketakutan. Mereka tahu, apa yang Wawan lihat bukan halusinasi. Itu nyata, dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Namun anehnya, meski banyak orang takut, setiap pagi warung bubur Pak Bawon tetap ramai. Orang-orang seperti terpaksa datang, seperti ada magnet yang menarik mereka. Bahkan yang sudah mendengar cerita Wawan pun, besoknya masih antre dengan wajah pucat tapi tangan tak kuasa menolak. Ada yang bilang, sekali saja mencicipi bubur itu, maka seseorang sudah terikat dengan perjanjian gaib yang tidak terlihat. Mereka akan terus kembali, entah mau atau tidak. Seolah-olah bubur itu bukan sekadar makanan, melainkan media pengikat antara manusia dengan Jin Kaliwulung. Wawan sendiri
Akhirnya tidak pernah pulih seperti dulu. Meski sembuh dari panas, matanya selalu terlihat sayu, seolah jiwanya sudah setengah hilang. Kadang ia tiba-tiba bicara sendiri, kadang tertawa tanpa alasan. Orang-orang bilang, sebagian dirinya sudah diambil oleh jin Kaliwulung malam itu. Dan sejak pertemuan di tengah malam itu, suasana desa berubah semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani meragukan bahwa di balik gerobak bubur sederhana itu, ada kekuatan gelap yang sedang berkuasa. Keesokan harinya, desa yang biasanya tenang mendadak digemparkan oleh kabar hilangnya seorang anak kecil bernama Raka. Bocah itu baru berusia 7 tahun, anak tunggal dari pasangan Karto dan Sri, yang rumahnya tak jauh dari pasar desa. Pagi buta, Raka biasanya sudah bangun untuk ikut ayahnya ke sawah sebentar, sekadar bermain lumpur, sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tapi hari itu berbeda. Saat Sri memanggil Raka, anak itu tidak ada di rumah. Mereka pikir Raka sudah lari ke sawah, tapi setelah dicari ke segala penjuru, tidak ada jejak sama sekali. Semua warga langsung ikut mencari. Ada yang menyisir sawah, ada yang menelusuri pinggir sungai, ada pula yang ke hutan bambu di dekat rumah Pak Bawon. Namun, sampai matahari naik tinggi, tidak ada hasil apa-apa. Suasana desa kacau. Sri menangis histeris. Suaminya berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Tapi anehnya, di saat semua orang sibuk mencari Raka, warung bubur Pak Bawon justru penuh sesak. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Panci besar buburnya habis sebelum jam 8 pagi. Orang-orang berdesakan. Ada yang rela antre panjang. Wajah mereka pucat, tapi tetap saja mulut tak bisa menolak. Seolah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk membeli dan menyuap bubur itu. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Kowe ngerti ora, yen saben ono sing ilang, dagangannya Pak Bawon mesti tambah rame, kata seorang bapak tua dengan suara lirih sambil menunduk. Kamu tahu tidak, kalau setiap ada yang hilang, dagangan Pak Bawon pasti makin ramai. Yang mendengarnya langsung merinding. Mereka saling pandang, tapi tak ada yang berani bicara keras-keras. Nama jin Kaliwulung kembali disebut-sebut, walau dengan bisikan. Semua orang mulai menghubungkan hilangnya Raka dengan ritual pesugihan yang dilakukan Pak Bawon. Sore harinya, beberapa pemuda desa nekat mendatangi rumah Pak Bawon. Mereka mengetuk pintu keras-keras, menuntut penjelasan. Tapi Pak Bawon keluar dengan wajah tenang, bahkan tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Ada apa Le? Ribut-ribut gini, sore-sore? Tanyanya dengan nada datar. Pak, Raka hilang dari tadi pagi. Jangan-jangan jenengan ngerti sesuatu. Salah satu pemuda, Joko, memberanikan diri bicara. Wajah Pak Bawon tidak berubah. Ia hanya menatap Joko lama, lalu berkata dengan pelan, Ojo sembarangan ngomong, Lek nek kowe ra duwe bukti. Ojo nuduh sembarangan, sing Aurora bisa bali marang kowe dewe. Jangan sembarangan bicara. Nak, kalau kamu tidak punya bukti, jangan menuduh sembarangan. Hal buruk bisa kembali ke dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat nyali para pemuda menciut. Tatapan mata Pak Bawon tajam sekali, seakan bisa menusuk hati orang. Akhirnya mereka mundur, memilih pulang dengan perasaan was-was. Malam itu, suasana desa makin mencekam. Orang-orang tak berani keluar rumah. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berisik seperti ada langkah kaki di luar jendela. Anjing-anjing melolong panjang, suara mereka bersaut-sautan. Di beberapa rumah, lampu minyak dipadamkan, hanya menyisakan cahaya remang dari tungku dapur. Di rumah Pak Bawon, suasana berbeda. Dari keyohan, tampak cahaya merah berkelip dari dapurnya. Bau kemenyan kembali tercium menyengat, bercampur dengan aroma amis yang membuat perut mual. Di dalam dapur, Pak Bawon sudah duduk bersila. Kali ini wadah tanah liat di depannya tidak hanya berisi darah ayam, melainkan sesuatu yang lebih besar. Dari dalam wadah, tampak sehelai kain kecil yang basah. Di sebelah wadah, ada sandal anak-anak yang masih menempel lumpur. Pak Bawon merapal mantra dengan suara lebih cepat. Suaranya lirih, namun menusuk telinga. Dari balik asap kemenyan, muncul lagi sosok tinggi hitam itu. Tubuhnya semakin jelas, bukan hanya bayangan. Bentuk wajahnya samar, tapi mata merahnya semakin membara. Wis apik, Bawon, tumbal wis tekan. Iki sing tak karepke. Sudah bagus Bawon, tumbal sudah datang. Ini yang kuinginkan. Pak Bawon menunduk dalam,
tangannya gemetar menangkup ke depan dada. Mugi Gusti paringi berkah, daganganku tansah lancar. Suaranya bergetar. Semoga Tuhan memberi berkah, daganganku selalu lancar. Sosok itu menggeram. Lalu tangannya yang panjang seperti bayangan asap menyentuh kepala Pak Bawon. Seketika, tubuh Pak Bawon kaku. Matanya mendelik, tapi tak berani melawan. Suara tangisan lirih kembali terdengar dari dalam wadah, seperti suara Raka yang memanggil ibunya. "Ibu, ibu." Suara itu begitu jelas, menusuk hati. Tapi bagi Pak Bawon, itu hanyalah bagian dari perjanjian. Ia harus menutup hati dan telinga, jika tidak, nyawanya sendiri yang akan jadi taruhan. Di saat yang sama, di rumahnya, Sri terbangun dari tidurnya dengan jeritan. Ia bermimpi melihat anaknya terjebak dalam sebuah wadah besar berisi darah, menangis sambil memanggil dirinya. Tangisannya begitu nyata sampai Sri histeris, membuat seluruh tetangga datang menenangkan. Namun tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya selain satu hal. Anaknya memang sudah jadi korban. Keesokan paginya, warung bubur Pak Bawon semakin penuh. Orang-orang datang berbondong-bondong, seperti kehilangan kendali. Mereka antre, meski wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Setiap sendok bubur yang mereka telan terasa hambar, tapi mulut mereka terus mengunyah tanpa bisa berhenti. Di tengah keramaian itu, Joko memperhatikan dengan cermat. Ia sadar, setiap kali ada orang hilang, bubur Pak Bawon si kenakan punya daya tarik yang lebih kuat. Seperti ada energi gaib yang memaksa orang untuk terus membeli. Ia menggertakkan gigi, bersumpah akan mencari bukti nyata agar warga berani melawan. Namun tidak semua orang berani berpihak padanya. Banyak warga yang justru memilih diam. "Bispen, Jo, nek kowe akeh ngomong, kowe sing bakal cilaka," bisik salah satu tetua desa. "Sudah biarkan saja, Jo. Kalau kamu banyak bicara, kamulah yang akan celaka." Joko hanya bisa menahan emosi. Ia tahu, orang-orang ketakutan. Semua sadar ada sesuatu yang salah, tapi tak ada yang berani menantang Pak Bawon. Malam itu, langit mendung tebal, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, menerangi pepohonan desa dalam sekejap cahaya. Di rumah Pak Bawon, ritual kembali berlangsung. Kali ini, Jin Kaliwulung muncul lebih besar. Suaranya menggema memenuhi ruangan. "Bawon, elingat, tumbal kudu tetep ana saben wektu. Yen ora kabeh sing wis tak paringi bakal sirna, lan nyawamu bakal dadi tebusan. Bawon, ingat, tumbal harus ada setiap waktu. Kalau tidak, semua yang sudah kuberikan akan lenyap, dan nyawamu akan jadi gantinya." Pak Bawon mengangguk patuh. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu perjanjian ini semakin berat. Setiap kali dagangannya laris, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah nyawa manusia di luar Rama. Wawan yang masih trauma sebenarnya ingin menjauh dari semua ini. Tapi rasa bersalah menghantuinya. Ia merasa kehilangannya Raka ada hubungannya dengan malam ketika ia mengintip ritual Pak Bawon. Seandainya saja ia berani membongkar rahasia itu lebih cepat, mungkin Raka tidak akan hilang. Namun sekarang sudah terlambat. Dan malam itu, lewat suara hujan deras dan lolongan anjing yang tak berhenti, bisikan-bisikan kembali terdengar di desa. Orang-orang mulai percaya setiap sendok bubur yang mereka telan mungkin berisi bagian dari tumbal itu. Bisik-bisik makin keras. Jangan-jangan bubur ayam itu ada campuran dari tumbal. Tidak ada yang berani melanjutkan kalimat itu. Tapi di hati mereka, rasa takut semakin menjadi-jadi. Dan sejak saat itu, setiap anak kecil di desa tak lagi berani keluar rumah pagi-pagi. Para orang tua berjaga, seolah bayangan Jin Kaliwulung bisa saja datang kapan saja, mengambil siapapun sebagai gantinya. Harga sebuah tumbal akhirnya bukan hanya pada korban yang hilang, tapi juga pada seluruh desa yang hidup dalam teror. Malam itu, desa tampak lebih lengang dari biasanya. Awan kelabu menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya samar. Jalan tanah di sekitar rumah Pak Bawon terasa lebih dingin daripada biasanya. Meski kebanyakan orang memilih diam di rumah, ada beberapa warga yang penasaran dan nekat makan bubur di warung Pak Bawon saat malam. Biasanya Pak Bawon hanya buka pagi sampai menjelang siang. Tapi belakangan, entah mengapa, ia sesekali buka juga saat malam. Tidak banyak yang tahu alasannya, tapi beberapa orang yang haus penasaran sengaja mencoba. Mereka datang dengan langkah hati-hati, duduk di bangku kayu sederhana,
di dalam warung yang hanya diterangi lampu sentir. Warung itu tampak biasa saja jika dilihat sekilas. Meja kayu, kuali besar, dan bau bubur ayam yang mengepul. Tapi begitu mereka mulai makan, sesuatu yang tidak wajar mulai terasa. Seorang bapak bernama Samin bercerita, saat ia sedang menyendok bubur, ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya dari bawah meja. Awalnya ia kira itu kucing, tapi ketika ia menunduk, ia melihat jelas sebuah tangan hitam panjang, kurus, dengan jari-jari runcing mencengkeram kakinya. Tangan itu muncul dari bawah meja, lalu lenyap begitu saja dalam hitungan detik. Samin langsung berdiri saking kagetnya. Mangkuk bubur hampir tumpah. Namun anehnya, yang lain di meja tidak melihat apa-apa. Mereka hanya menatapnya bingung. Tapi sebelum Samin sempat bicara, ia mendengar suara lirih dari arah kuali bubur. Suara itu jelas sekali, seperti tangisan anak kecil. Ibu, ibu. Jantung Samin serasa berhenti. Ia yakin betul suara itu bukan halusinasi. Ia menatap kuali, dan untuk sesaat ia melihat jelembang-jelembung di permukaan bubur, seperti ada sesuatu yang mendidih. Dari gelembung itu terdengar tangisan lirih bercampur dengan suara mengerang. Ketakutan membuat Samin langsung berlari turburit-berit keluar dari warung. Dua orang yang melihatnya ikut panik, merasa ada hawa dingin menusuk tulang. Mereka pun menyusul lari, meninggalkan warung dengan wajah pucat. Pak Bawon yang sedang berdiri di balik kuali hanya menatap mereka pergi dengan tatapan datar. Tidak marah, tidak heran, seolah memang sudah biasa terjadi. Kejadian itu cepat menyebar. Besok paginya, Samin menceritakan semua yang ia alami kepada beberapa tetangga. Tapi anehnya, meskipun malam sebelumnya ia ketakutan setengah mati, pagi itu ia justru antre di warung bubur Pak Bawon. Bukan hanya ia, dua orang yang juga lari terburit-barit malam itu pun ikut antre. Seolah mereka tidak sadar dengan kejadian yang sudah mereka alami. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kok aiso, wong dewe kesing ketakutan delok tangan irang lan krungu tangisan. Tapi saiki malah melutuku maneh. Kenapa bisa? Padahal dia yang ketakutan melihat tangan hitam dan mendengar tangisan, tapi sekarang malah ikut beli lagi. Semakin hari, warung bubur itu makin terasa angker. Ada cerita lain dari seorang pemuda bernama Giman. Ia mengaku saat malam duduk di warung itu, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di dinding, padahal tidak ada orang lewat. Bayangan itu seperti tubuh besar dengan mata merah, lalu menghilang begitu saja. Ada juga cerita seorang ibu yang bilang mangkuk buburnya sempat berubah warna. Saat ia sendok pertama kali, buburnya putih normal. Tapi setelah suapan ketiga, ia melihat cairan merah seperti darah muncul di dasar mangkuk. Ia menjerit, melempar mangkuknya, lalu kabur. Tapi besok paginya, ia tetap kembali membeli bubur seolah lupa dengan semua yang ia lihat. Orang-orang desa jadi semakin bingung. Mereka sadar ada sesuatu yang gaib sedang mengikat mereka. Bubur ayam Pak Bawon bukan lagi sekadar makanan. Ada kekuatan gelap di dalamnya yang membuat orang-orang kembali lagi, meski sudah melihat hal-hal mengerikan. Seperti ada tali halus tak terlihat yang mengendalikan mereka. Beberapa orang tua yang masih paham, cerita leluhur mulai menghubungkan ini dengan pesugihan. Menurut mereka, jin Kaliwulung tidak hanya menuntut tumbal manusia, tapi juga menanamkan semacam pengikat ke dalam dagangan. Makanan itu jadi jalan bagi energi gaib untuk masuk ke tubuh pembeli, membuat mereka ketagihan, tidak bisa berhenti meski nyawa mereka jadi taruhannya. Malam berikutnya, seorang pemuda bernama Joko, yang sejak lama curiga, akhirnya nekat kembali menyelidiki. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah benar cerita-cerita itu nyata. Bersama dua kawannya, ia pura-pura jadi pembeli malam hari. Mereka duduk di warung dengan wajah biasa, meski dalam hati deg-degan setengah mati. Pak Bawon melayani seperti biasa, tangannya cekatan menyendok bubur. Senyum kecil selalu muncul di bibirnya, tapi matanya kosong, tajam, membuat orang tidak berani menatap terlalu lama. Kuali bubur besar itu mengepul dengan aroma gurih, bercampur samar dengan bau kemenyan yang tak bisa hilang. Saat mereka mulai makan, Joko merasa hawa dingin melingkupi tubuhnya. Telinganya berdengung, seperti ada suara samar yang berbisik, "Tumbal, tumbal." Ia melirik ke kawannya, ternyata wajah mereka pucat, seolah mendengar hal yang sama. Tiba-tiba, Joko merasakan sesuatu bergerak di bawah meja. Ia cepat menunduk,
dan matanya langsung membesar. Dari lantai tanah yang retak, muncul jari-jari hitam panjang, bergerak merayap perlahan. Tangan itu naik, hampir menyentuh lututnya. Joko spontan menendangnya, tapi tangan itu lenyap dalam sekejap. Belum sempat ia tenang, suara lirih terdengar dari dalam kuali. Kali ini bukan tangisan, tapi suara teriakan lirih. Tolong, tolong. Seperti ada orang yang terjebak di dalam bubur. Uap panas keluar makin banyak, dan sesaat Joko melihat bayangan wajah anak kecil muncul di permukaan bubur, lalu menghilang. Kedua kawannya langsung berdiri, kursi terjatuh menimbulkan bunyi keras. Mereka panik ingin kabur, tapi tiba-tiba lampu sentir berkelip-kelip, hampir padam. Dalam cahaya yang redup, mereka semua melihat bayangan besar muncul di sudut warung. Tubuh hitam itu berdiri tegak, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. "Sopo sing wani ganggu?" Suara berat itu menggema. Siapa yang berani mengganggu? Joko dan kawan-kawannya terpaku. Tubuh mereka gemetar, mulut terkunci. Pak Bawon berdiri di belakang kuali. Wajahnya tetap datar. Hanya berkata pelan, "Wis, ojo kakean nguyu. Lunga sak durunge cilaka. Sudah, jangan banyak ulah. Pergilah sebelum celaka." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga lari terbirit-birit, meninggalkan warung itu dengan wajah pucat. Nafas mereka terengah-engah, dada terasa sesak. Baru kali itu mereka sadar, cerita-cerita yang mereka dengar bukan sekadar omongan kosong. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Joko mendapati dirinya berdiri di antrean warung Pak Bawon bersama banyak orang lain. Padahal, semalam ia bersumpah tidak akan pernah kembali. Tangannya sendiri seperti bergerak tanpa kendali, mengeluarkan uang, menerima mangkuk bubur, lalu menyuapkan ke mulutnya. Saat itu juga, Joko sadar dirinya sudah terikat, tak bisa melawan. Dari luar, warung bubur itu tampak sederhana. Tapi bagi mereka yang sudah melihat isi gelap di dalamnya, warung itu bukan sekadar tempat makan. Warung itu adalah pintu gaib, tempat jin Kaliwulung bermain-main dengan manusia, mengikat mereka dengan rasa lapar yang tidak pernah bisa kenyang. Orang-orang desa mulai menyebutnya warung angker. Mereka takut, tapi sekaligus tidak bisa menghindar. Warung itu selalu penuh, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa kaki mereka melangkah ke sana setiap pagi. Dan sejak malam mula maneh itu, setiap kali ada orang yang makan bubur di situ, mereka tidak hanya membawa pulang kenyang di perut, mereka juga membawa pulang rasa was-was, ketakutan yang mengendap, dan bayangan tangan hitam yang seakan terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Malam itu, suasana desa benar-benar sunyi. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi, bercampur dengan bau anyir yang entah dari mana datangnya. Malam Jumat Kliwon memang selalu dianggap malam paling angker oleh orang-orang Jawa. Dan malam itu, beberapa warga sepakat untuk mengintai kegiatan Pak Bawon yang sejak lama sudah dicurigai. Mereka tidak lagi bisa menutup mata. Hilangnya anak kecil, suara-suara aneh dari warung bubur, hingga keanehan pembeli yang selalu ramai setiap pagi. Semua sudah terlalu jelas untuk diabaikan. 4 orang warga berkumpul diam-diam di dekat pos ronda. Eda Masworto, seorang petani tua yang selalu jadi rujukan warga karena pengalamannya. Ada Jono, pemuda desa yang paling berani. Lalu ada Sardi dan Lemon, 2 orang lainnya yang sebenarnya tidak terlalu berani, tapi terpaksa ikut karena sudah penasaran. Mereka membawa senter kecil, tapi tidak dinyalakan. Hanya cahaya rembulan pucat yang jadi penerang malam itu. "Wes wayahe, ayo," bisik Mas Warto sambil memberi tanda dengan tangannya. "Sudah waktunya, ayo." Dengan langkah perlahan, mereka mengikuti dari kejauhan ketika melihat Pak Bawon berjalan keluar dari rumahnya. Anehnya, jam dinding baru menunjukkan pukul 12 malam. Tapi Pak Bawon keluar dengan membawa sesuatu. Tangannya memegang sebuah bungkusan kain putih kecil, tampak seperti kain kafan yang digulung. Di bahu kirinya, ia menjinjing sebuah keranjang anyaman bambu berisi bunga dan dupa. Pak Bawon berjalan lurus menuju arah sungai yang berada di pinggir desa. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Bahkan napas mereka pun terasa ditahan-tahan. Suara jangkrik mendominasi malam itu. Namun semakin dekat ke arah sungai, suara jangkrik itu justru menghilang, berganti dengan keheningan yang menekan telinga. Seakan-akan semua makhluk hidup tahu ada sesuatu yang menyeramkan akan terjadi di sana.
Dari balik semak-semak, mereka berempat mengintip. Di tepi sanggai, Pak Bawon mulai menata sesajen. Ia meletakkan bunga 7 rupa, membakar dupa yang aromanya menusuk hingga membuat hidung perih. Kemudian ia duduk bersila, menundukkan kepala, dan mulai bergumam dengan bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya lirih, kadang seperti orang berdoa, tapi jelas bukan doa yang biasa. Nada bicaranya seperti mantra kuno Jawa. Sesekali terdengar kata-kata asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Wis teka, sing dak suwen wis dok, lebakek. Sudah datang? Yang aku minta sudah aku berikan. Mas Warto menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Sementara Jono, meski biasanya pemberani, kali ini tangannya gemetar. Mereka benar-benar melihat sesuatu yang mustahil dibayangkan. Saat kain kafan kecil yang dibawa Pak Bawon diletakkan di atas air sungai, kain itu hanyut perlahan. Namun bukan hanyut seperti biasanya. Air sungai yang tadinya tenang, mendadak berputar seperti ada pusaran. Dari pusaran itu, terdengar suara berat, dalam, dan menggelegar, tapi tetap lirih seperti berasal dari dalam bumi. Tumbal wis tekan, daganganmu bakal ora tahu sepi. Tumbal sudah datang, daganganmu tidak akan pernah sepi. Keempat warga itu serentak merinding, wajah mereka pucat pasi. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu datang dari dalam air, dalam sekali, membuat sungai bergetar pelan. Bau amis menyengat semakin kuat, bercampur dengan aroma kemenyan. Dari pusaran sungai itu, sekilas mereka melihat dua mata merah menyala, muncul hanya sebentar, lalu menghilang lagi. Ya Allah, bisik Sardi. Hampir saja berteriak kalau saja Leman tidak cepat menutup mulutnya. Pak Bawon justru tersenyum samar. Ia menangkupkan kedua tangannya, lalu menunduk dalam-dalam. Raut wajahnya seolah puas, seolah apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang sudah biasa. Aku wis nyedia kake, saiki janjimu kudu kowe tepati. Aku sudah menyediakan, sekarang janjimu harus kau tepati. Ucapannya seperti perjanjian, dan benar saja. Setelah itu, pusaran sungai hilang. Air kembali tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun kain kafan kecil itu sudah lenyap, hanyut bersama air. Hanya suara Pak Bawon yang masih terdengar, lirih, penuh kepastian. Seperti seseorang yang baru saja menandatangani kontrak. Warga yang mengintip sudah tidak tahan. Mereka mundur perlahan, tapi tubuh mereka gemetar hebat. Jono, yang paling muda, sampai jatuh terduduk karena kakinya lemas. Mas Warto menarik tangannya dengan kasar agar segera menjauh dari tempat itu. Mereka semua tahu, jika ketahuan oleh Pak Bawon atau makhluk yang ada di sungai itu, nasib mereka bisa berakhir tragis. Ketika mereka sampai di jalan desa lagi, napas mereka masih tersengal. Tidak ada satupun yang bicara. Semua hanya saling pandang. Wajah pucat, keringat dingin membasahi tubuh, meski udara malam terasa menusuk tulang. Akhirnya, Mas Warto yang pertama membuka suara. Kowe kabeh, wis ngerti saiki, iki dudu gosip maneh. Pak Bawon pancen nyekel pesugihan. Jin Kaliwulung sing dadi sandaran. Kalian semua sudah tahu sekarang. Ini bukan gosip lagi. Pak Bawon memang memegang pesugihan. Jin Kaliwulung yang jadi sandarannya. Mereka semua mengangguk pelan. Tidak ada yang berani menyangkal. Semua yang mereka lihat terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Hilangnya anak kecil, aroma kemenyan, bubur yang selalu habis. Semuanya terjawab di malam itu. Tapi yang lebih mengerikan, mereka sadar Pak Bawon tidak akan berhenti. Selama pesugihan itu ada, selama Jin Kaliwulung terus diberi tumbal, warung bubur itu akan selalu ramai. Dan selama itu pula, akan ada korban berikutnya. Lah saiki paetu. Opo kudu dilaporke? Tanya Jono dengan suara gemetar. Lalu sekarang bagaimana tuh? Apa harus dilaporkan? Mas Warto hanya menghela napas panjang. Ia menatap ke arah sungai yang masih samar terlihat dari kejauhan. Lalu ia menjawab lirih. Kowe pikir polisi aiso ngerti barang koyongenean? Iki dudu maling, dudu rampok. Iki gaib. Loh, kamu pikir polisi bisa mengerti hal begini? Ini bukan pencuri, bukan perampok. Ini gaib. Nah, suasana hening kembali. Mereka semua tahu, melawan sesuatu yang berhubungan dengan jin dan pesugihan bukan perkara mudah. Apalagi Jin Kaliwulung dikenal sebagai salah satu makhluk gaib paling ditakuti di daerah itu. Katanya,
siapapun yang mencoba menghentikan perjanjiannya akan mendapat balasan mengerikan. Di malam itu juga, keempat warga itu sepakat untuk sementara menyimpan ropet-ropet rahasia ini. Mereka terlalu takut untuk langsung bergerak, tapi di dalam hati, masing-masing merasa terhimpit oleh dosa. Karena dengan diam, itu berarti mereka membiarkan akan ada korban berikutnya. Dan malam itu, mereka tidur dengan rasa was-was, dengan bayangan mata merah dari sungai yang terus menghantui pikiran mereka. Namun sejak malam Jumat Kliwon itu, satu persatu keanehan semakin menjadi. Orang-orang desa mulai merasakan ada perubahan suasana di sekitar warung bubur Pak Bawon. Udara di sana lebih berat, lebih panas, seakan ada aura gaib yang menyelimuti. Bahkan ayam-ayam kampung milik warga yang biasanya berkokok pagi-pagi, kini sering mati mendadak tanpa sebab. Jika terlalu dekat dengan rumah Pak Bawon, bisik-bisik semakin keras terdengar. Nama Jin Kaliwulung mulai bergaung di telinga warga desa. Dan semua orang mulai yakin, bukan hanya sekadar cerita, tapi benar-benar nyata. Kabar tentang pesugihan Pak Bawon semakin meluas. Bisik-bisik yang sebelumnya hanya beredar di kalangan tertentu, kini mulai terdengar hampir di seluruh sudut desa. Tidak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Bawon dengan nada biasa. Semua selalu menurunkan suara, seperti takut ada yang mendengar dari balik tembok atau dari celah angin malam. Anak-anak dilarang keluar rumah ketika senja tiba. Para orang tua menutup pintu lebih awal dan tak jarang menyalakan dupa di depan rumah mereka sebagai penolak bala. Suasana desa mendadak berubah, seolah-olah kehidupan yang dulu sederhana dan damai, kini diliputi ketakutan yang terus menggantung. Namun meski takut, banyak juga yang masih penasaran. Apalagi orang-orang yang selama ini sering membeli bubur di warung Pak Bawon. Mereka seperti tidak percaya jika bubur yang sering mereka makan itu ternyata berasal dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Ada rasa ngeri, tapi juga rasa tidak terima. Karena itu, beberapa warga diam-diam mengintai warung Pak Bawon, berharap menemukan bukti lebih jelas. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan menyebar begitu cepat. Pak Bawon hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Rumahnya kosong, pintunya terbuka sedikit, dan warung buburnya ditinggalkan begitu saja. Tidak ada satupun yang melihat ia pergi, baik malam hari maupun pagi buta. Bahkan istri dan anak konania yang sebelumnya kadang terlihat di rumah juga ikut hilang. Hilang, lenyap, tanpa kabar. Orang-orang desa berduyun-duyun mendekati warung bubur itu. Rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Pintu warung yang biasanya tertutup rapat, kini terbuka setengah. Angin yang berhembus membawa aroma aneh keluar dari dalamnya. Bukan bau bubur ayam yang biasanya gurih, melainkan bau amis bercampur busuk, menusuk hidung, membuat siapapun yang mendekat langsung ingin muntah. Waduh, bonora enak, blah, kayak bangkai, gumam salah seorang warga sambil menutup hidung. Aduh, baunya tidak enak sama sekali, seperti bangkai. Namun rasa penasaran lebih besar. Dengan hati-hati, beberapa warga masuk ke dalam warung. Kursi dan meja masih tertata seperti biasa, meski berdebu. Lampu gantung di dalam warung masih bergoyang pelan, seolah-olah baru saja disentuh seseorang. Tapi yang paling menarik perhatian adalah kuali besar di atas tungku. Kuali yang setiap pagi menjadi sumber bubur ayam yang membuat Pak Bawon terkenal. Coba dibuka, bisik Jono, yang nekat ikut masuk meski wajahnya pucat. Dengan tangan gemetar, seorang warga membuka tutup kuali itu. Seketika, ruangan dipenuhi bau anyir yang jauh lebih pekat. Semua orang menutup hidung mereka. Beberapa langsung muntah di tempat. Namun apa yang terlihat di dalam kuali jauh lebih mengerikan daripada bau yang tercium. Isinya bukan bubur, bukan beras lembut bercampur ayam suwir seperti biasanya. Di dalam kuali itu, terlihat potenggen-potenggen daging manusia. Ada tangan yang masih utuh, jari-jari kecil dengan kuku masih menempel. Ada potongan kaki dengan kulit yang masih basah oleh darah. Bahkan terlihat bagian wajah, mata yang terbuka lebar, seolah sedang menatap siapapun yang melihatnya. Ya Allah, Gusti, teriak salah seorang warga dengan suara parau, lalu langsung jatuh terduduk. Semua orang yang ada di dalam warung itu serempak berlari keluar. Sebagian ada yang berteriak histeris. Suasana desa mendadak geger. Teriakan mereka mengundang warga lain datang berbondong-bondong.
Dan ketika kabar itu tersebar, semakin banyak yang ingin melihat sendiri isi kuali tersebut. Namun tidak semua berani mendekat Mas Warto, yang sejak awal sudah mencurigai pesugihan Pak Bawon, mencoba menenangkan warga. Dengan wajah serius, ia berkata, "Iki wis bukti sing paling jelas. Tumbal sing selama iki ilang kabeh lebu kene. Ora mong jin sing mangan nanging owek dio kabeh wis pada dicekel gaib. Ini sudah bukti yang paling jelas. Tumbal yang selama ini hilang, semuanya masuk ke sini. Bukan hanya jin yang makan, tapi kita semua sudah diikat oleh yang gaib." Orang-orang menangis ketakutan. Ada yang histeris, ada yang berlari pulang, ada pula yang hanya bisa terdiam sambil menatap kosong. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bubur yang mereka makan selama ini, yang mereka beli dengan uang halal, ternyata bercampur dengan sesuatu yang berasal dari tubuh manusia. Setelah kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh warung bubur Pak Bawon lagi. Kuali besar itu tetap berada di sana, dibiarkan terbuka. Tidak ada yang berani menutupnya, apalagi memindahkannya. Beberapa orang yang mencoba mendekat lebih lama, mengaku mendengar suara lirih dari dalam kuali. Suara tangisan, suara jeritan, suara minta tolong. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Terutama ketika malam Jumat Kliwon tiba. Angin berhembus kencang, membawa aroma bubur bercampur darah yang entah dari mana asalnya. Orang-orang yang lewat di dekat warung itu, meski hanya sekilas, mengaku melihat bayangan hitam tinggi dengan mata merah berdiri di dalam warung, menatap dari balik jendela. Sosok itu tidak pernah bergerak, hanya diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Beberapa pemuda desa yang penasaran mencoba memberanikan diri datang pada malam Jumat Kliwon. Mereka membawa senter, membawa doa, bahkan ada yang membawa air dari ustadz kampung untuk berjaga-jaga. Namun ketika mereka semakin dekat, tiba-tiba tubuh mereka terasa berat. Lampu senter berkedip-kedip, dan udara di sekitar warung itu terasa panas, menyengat. Lalu, dari dalam warung, terdengar suara lirih, dalam, dan menyeramkan. "Wis wayahe, tumbal kudu diteruske. Sudah waktunya, tumbal harus diteruskan." Suara itu membuat semua pemuda langsung lari terbirit-birit. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Warung bubur Pak Bawon benar-benar dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Cat dinding mulai terkelupas. Atap bocor di sana-sini. Tapi meskipun sudah bertahan-tahan ditinggalkan, bau bubur bercampur darah itu tetap ada setiap malam Jumat Kliwon. Orang-orang yang kebetulan lewat, apalagi yang tidak tahu cerita sebelumnya, sering merasa mual tanpa sebab. Ada pula yang tiba-tiba merasa lapar luar biasa, seolah-olah perut mereka dipaksa untuk mencari bubur. Namun begitu sadar, mereka akan sepat-sepat berlari menjauh, takut jika terlalu lama berada di dekat sana. Mereka akan ikut menjadi korban berikutnya. Nama Pak Bawon pun kini hanya tinggal legenda di desa itu. Legenda yang menakutkan, yang diceritakan turun-temurun, sebagai peringatan bagi siapa saja yang tergoda mencari kekayaan dengan jalan pintas. Jin Kaliwulang, makhluk yang menjadi sandaran Pak Bawon, masih dipercaya berkeliaran di sekitar desa, mencari pengganti yang mau meneruskan perjanjian sampai sekarang. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, desa itu kembali diselimuti rasa takut. Angin membawa bau bubur bercampur darah. Suara lirih terdengar dari arah warung, dan bayangan hitam dengan mata merah akan muncul di jendela. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani membongkar warung itu, karena mereka tahu, sekali saja mengusik, berarti mengundang murka Jin Kaliwulung. Dan warung bubur Pak Bawon pun tetap berdiri di sana, sunyi, menyeramkan, menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian mengerikan yang berakhir dengan malapetaka. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.